Sukses SNBT bersama The Prams. Oke, adik-adik, para pejuang UTBK SNBT ya, kembali dengan The Pram mendampingi belajar adik-adik semuanya. Kali ini kita akan bahas kemampuan kognitif part 2, di mana kognitif part 2-nya The Prams ini akan konsentrasi kepada barisan bilangan. Semua soal yang ditampilkan adalah soal yang pernah dikeluar di TPS ya. Dan adik-adik perlu tahu sebelumnya bahwa kebanyakan yang adik-adik pelajari di SMA ketika belajar barisan bilangan ini berkutat kepada barisan aritmatika dengan beda yang sama dan barisan geometri dengan rasio yang sama. Tetapi di TPS ya, ini hampir-hampir itu tidak pernah muncul. Dan apa yang muncul? Yang muncul adalah barisan bilangan yang liar di mana adik-adik harus bisa menemukan polanya. Baru akan bisa mengisi selanjutnya seperti apa. Nah, karena itu cara menyikapinya bagaimana adik? Cara menyikapinya adik-adik berpikir semua kemungkinan. Ya, kemudian berikutnya mengenali berbagai macam bentuknya. Nah, dengan banyaknya soal yang kita coba, nanti akan terbiasa sendiri. Oke, kali ini di part 2 ya, kemampuan kognitif, The Prams menyampaikan 5 bentuk ya. Di mana 5 ini termasuk bentuk yang berbeda-beda dan tentu termasuk yang harus adik-adik pahami dengan baik tentang pola-polanya. Oke ya, kita mulai. Adik, di soal nomor 1. Perhatikan, barisan bilangan 43, 42, 41, 32, 31, 30, 29. Terus berapa? Terus berapa? Wow. Ya, jadi tentu saja sepertinya tidak beraturan. Nah, tugas kita adik-adik melihat seperti ini. Coba adik, kita berpikir semua kemungkinan ya. Kalau seperti ini misalnya, oh ini ternyata malah turun ya. Berarti coba ada 43, terus 41, ada 31, ada 29. Nah, ternyata ini kan sebuah pola yang cukup asik. Coba adik, dari 43 ke 41 misalnya. Ini kan jelas sekali, dikurangi 2, betul ya? Nah, kemudian, kalau 41 ke 31 bagaimana, Dek? Ternyata dikurangi dengan 10. Beda, enggak apa-apa. Ya, kalau sama itu soal level rendah ya. Tapi lihat pola berikutnya, Dek. Nah, ternyata bagaimana 31 ke 29? Ini dikurangi 2. Nah, jadi mudah sekali, polanya sudah kelihatan, Adik. Kurangi 2, kurangi 10, kurangi 2 lagi. Berarti yang berikutnya bagaimana, Dek? Dengan lompat 1, ya, tentu kita kembali dikurangi dengan 10. Adik-adik, jadi 29 dikurangi 10, di sini angka berapa? Dia adalah 19 ya. Nah, angka yang kedua 19. Adik lihat di jawaban? Oke, langsung terjawab. Yang angka kedua 19 cuma ada di jawaban A. Selesai untuk menjawab. Nah, bagaimana dapatnya 20 itu ya? Oke, bisa kita cek kembali adik. Coba sekarang yang mulai 42. Loncat 1 adik ya. Loncat 1 ternyata dikurangi berapa? 10 ya. Setelah itu ya adik, loncat 1 lagi kurangi berapa adik? Kurangi 2. Wow, ini juga mulai kelihatan ya polanya, adik. Kurangi 10, kurangi 2. Nah, berikutnya gimana? Kurangi 10. Adik tahu 30 kurangi 10? Oke, tentu saja 20. Betul, jawabannya 20 dan 19. Seperti ini, adik ya. Pola-pola dari barisan bilangan di TPS UTBK. Oke, sekarang kita coba yang soal nomor 2. Ya. Bagaimana uniknya angka-angka ini, adik lihat. 2, 5, 11, 23, berapa? 95, 191, dan seterusnya. Oke, ya. Coba, adik. Ini polanya jelas ya, dari angka kecil akhirnya angka besar. Itu hampir tidak mungkin kalau kita hanya menggunakan penjumlahan. Maka semua operasi dalam matematika itu dipikir ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian pembagian ya. Bahkan bisa juga deret itu berupa pangkat ya. Sekarang kalau kita lihat ya, dari angka ini adik coba, sepertinya ini tidak perlu loncat, tetapi polanya agak muter dikit. 2 ke 5, 5 ke 11, 11 ke 23. Sudah bisa nangkap adik? Nah, jelas sekali kan? 2 ke 5 itu adalah kali 2 ditambah 1. Nah, ini, The Pram sudah temukan ini polanya. Cocok nggak ini? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Ya. Kita coba berikutnya. Apakah juga seperti itu? Kali 2 ditambah 1. Bagaimana, adik? 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Wow, ternyata cocok. Berarti ini juga harus begitu. Kali 2 ditambah 1. Oke? 11 kali 2, 22. Ya, tambah 1, 2, 3. Masya Allah, ternyata cocok. Maka, di sini pun seperti itu. Bagaimana, adik? Kali 2, 23 kali 2. Kemudian hasilnya kita tambah dengan 1. Oke? 23 kali 2, 46. Tambah 1. Berapa, adik? 47. Wow, selesai. 47. Mana jawabannya? Dia adalah A. Nah, inilah wujud dari berpikir semua kemungkinan ya. Tentu saja mengacu pada operasi di matematika. Oke? Nah, makin seru, adik ya. Oke, sekarang soal nomor 3, perhatian. Nah, adik-adik, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8. Oke, bagaimana ini kita akan temukan polanya? Adik-adik, aduh, ini kok sama ya, berarti kita coba mikir. 2 ke 4, 4 ke, ini ada 8 sini. Nah, oke. Saya melihat, ya, saya menangkap sinyal begini, adik. Nah, ini kan asik sekali. 2 ke 4, 4 ke 8. Jelas bagaimana polanya? Hanya dikalikan 2, betul, Dek? Tapi lompat 2, adik ya, lompat 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Cocok sekali. Lompat 2, ya. Sudah kita temukan ini.
Nah, kalau lompat 2 ya berarti pola berikutnya adalah justru yang tidak ditanyakan. Ya sudah, tapi sebenarnya gampang. Kalau misal ditanya di sini angka berapa, Adik? 8 kali 2 adalah 16, tapi nggak ditanya. Berarti kita lihat angka-angka yang dilompati, Adik. Ya, kita lihat ternyata asik juga ini. Lompat 2 menuju 6. Wow, kok sama aja ya? Berarti polanya kali 2. Oke, Adik. Lompat 2, nah menuju yang ditanyakan. 6 kali 2. 6 kali 2. Ya, karena polanya kali 2. Berapa, Adik? Ternyata angka 12 ya. Adik, angka pertama 12 ada? Ada dan cuma ada satu. Masya Allah, langsung kita jawab. Ya, begitu, Adik. Nah, lalu bagaimana? Di sini bisa angka 16. Ya, mari kita cek. Tadi ini sudah. Nah, ini kan polanya belum. Ya, paling-paling juga sama, Adik. Lompat 2. Set, gitu ya, Adik. 4 kali 2. Cocok nggak? Sama dengan 8. Cocok, ya. Berarti di sini pun tentu juga kali 2. Berapa 8 kali 2? 8 kali 2 adalah 16. Nah, cocok. Jawabannya 12 kemudian 16 ya. Ini yang tidak ditanya pun bisa kita dapatkan begitu. Kenapa? Karena kita sudah menemukan polanya. Oke, Adik ya. Nah, makin banyak kenali. Tadi loncat 1, tidak lompat. Kemudian ada operasi yang tidak hanya 1, operasinya ganda. Kemudian loncat 2. Nah, seperti apa pola-pola yang lain di soal nomor 4? Perhatikan baik-baik, Adik-adik. Nah, 9, 20, 42 sampai 174 kemudian 10 lagi. Wow. Nah, soal seperti ini loh ya, yang Adik-adik harus curikan dan nanti dibiasakan. Kalau melihat seperti ini, The Prams curiga, ini adalah dua barisan yang terpisah. Kenapa? Ini kan sadis sekali deh, habis 174 kembali 10. Ya, sehingga apa? Analisa kita adalah ini dua barisan terpisah. Ini jalan sendiri, kemudian yang ini juga jalan sendiri. Nah, kecurigaan kita tentu seperti itu. Baru kita temukan polanya, ya, itu seperti apa. Oke, sekarang Adik, 9, 20, 20, 42. Nah, sudah langsung terdeteksi. Tidak beda kan? Gimana, Adik? Kali 2. Tapi ditambah berapa, Dek? 9 kali 2, 18 jadi 20. Tambahnya 2. Gitu, Adik ya. Nah, dan ini harus cocok ini ke sini. Bener nggak? Kali 2, 20 kali 2, 40. Tambah 2. Gimana, Dek? Cocok? Masya Allah, cocok sekali. Maka bagaimana kita mengisi titik-titik ini? Sama, Dek. Kali 2 ya. 42 kali 2 berarti 44 kan? Kemudian ditambah dengan 2. Ya. Ditambah dengan 2. Ya. Maaf, 42 kali 2 berapa, Dek? 84 tambah 2. Angka berapa ini? 86. Oke, kita temukan. Ada yang pertama 86? Ada dan cuma ada satu. Masalah langsung kita jawab. Ya. Lalu seperti apa pola di sini sehingga mendapatkan 43? Nah, gini ya. Makin asik saja. Karena ini dua barisan yang terpisah, Adik, maka polanya tidak harus sama dengan sini. Dan kalau kita lihat seperti ini, 10-nya ke 21. Kalau kita kali 2 kan baru 20 ya, Dek ya. 21 berarti tambahnya cuma 1, Adik. Jadi barisan yang kedua ini polanya berbeda dengan pertama. Tidak masalah karena memang ini terpisah. Tapi disatukan aja. Maka ini juga gitu, Adik. Kali 2, 21 kali 2, 42, Adik ya. Ditambah dengan 1. Berapa angka di sini? 43. Adik lihat jawaban A. Subhanallah, betul-betul 43. Nah, seperti ini. Berpikir semua kemungkinan, berpikir cerdas ya. Kemudian banyak pengalaman. Nah, baru adik-adik akan jadi sosok yang siap untuk UTBK SNBT. Baik ya. Masih ada satu soal lagi, nomor 5. Perhatian. Adik-adik. 2, 4, 8, 6, 12 ya. 8, kemudian 14. Oke, pola berikutnya itu berapa gitu ya. Nah, adik-adik, perhatian. Di nomor 5 ini ya. Saya juga akan kenalkan adik-adik salah satu pola yang sering ya, yang sering dimunculkan ya. Adalah adanya angka-angka tetap. Adik lihat. Ini ada 8, muncul lagi 8, tapi yang lain selain 8. Berarti bisa jadi angka ini selalu tetap, Adik. Selalu tetap. Artinya apa? Ini lihat, setelah 2 angka, lalu 8. Setelah 2 angka, lalu 8. Setelah 2 angka, lalu 8. Nah, artinya terpisah oleh angka yang selalu tetap. Tetapi yang ditanyakan bukan ini, Dek. Justru sebelum 8. Tetapi dengan seperti ini, Adik, polanya menjadi sederhana sekali. 2-nya ke 4, Masya Allah, 2 ke 4, 6-nya ke 12, ya ampun, apalagi kalau bukan hanya dikali 2. Betul, Adik? Ini tetap 6 ke 12 kali 2. Masya Allah, ini pun mudah sekali ya, karena hanya dikalikan 2. Berapa, Adik, jawabannya? 28. Wow, 28 jawabannya D. Oke, ringkas katanya, Adik ya, apa yang kita lakukan di 5 soal SNBT ini, Adik-adik, kamu bisa katakan bahwa soal yang pertama tadi, rahasianya apa? Dia lompat 1. Nah, ini kita kenali supaya alam pikiran bawah sadar kita akan berpikir, oh ada soal yang bisa lompat 1. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, ini apa polanya? Ternyata operasinya lebih dari 1. Ya, tadi Adik lihat sendiri ya. Dikalikan kemudian ditambah ya. Bisa saja seperti itu. Lompat 1, operasi lebih dari 1. Kemudian soal yang ketiga apa ini polanya? Dia ternyata lompatnya berapa, Adik?
lompat 2. Nah, mengenali ya untuk bisa menemukan. Kemudian operasinya biasa. Nah, bagaimana kata kunci untuk soal yang nomor 4 ya? Ternyata ini dua barisan yang terpisah. Jadi kata kuncinya dia adalah terpisah. Gitu ya. Dengan seperti ini maka alam bawah sadar kita selalu siap. Apa lompat 1, apa lompat 2, apa terpisah. Ataukah ya pola yang kelima ini ya. Bagaimana ini? Ini juga dipisahkan ya. Bisa barisan bilangan itu dipisahkan oleh angka yang selalu tetap. Nah, bisa juga seperti ini. Ini dimasukkan alam bawah sadar. Dan masih banyak lagi polanya. Karena 5 ini tentu saja kita tampilkan sekedar sebagai contoh. Dan semua ada di Tipetnya The Pram. Oke, SNBT The Prams ada di TikTok.